Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki kitab Amsal, baru sesi pertama ya. Saya beri topik genre. Jadi sebenarnya genre ini bukan topiknya kitab Amsal, tapi saya sisipkan supaya kita bisa membaca Alkitab dengan benar. Sebab kalau orang tidak mengerti suatu kitab itu genrenya apa, maka bisa salah mengerti. Tidak bisa menangkap konteksnya nantinya. Ya, oke, baik. Eh, Semua sudah siap. Oke, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau malam ini kami boleh datang kembali. Kami mau bersama-sama mendengar firman kebenaran, yaitu menelusuri Alkitab dari kitab ke kitab, sesuai dengan yang dimaksud oleh Alkitab itu. Terima kasih ya Bapak, mohon berkati setiap orang yang mendengar dan mengerti, sehingga hidupnya diubahkan. Juga mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, malam ini adalah sesi pertama kitab Amsal dengan temanya genre. Ya, ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan genre Alkitab itu? Sederhana saja sebetulnya. Genre Alkitab adalah jenis tulisan atau sastra dari suatu kitab. Misalnya, kitab Matius itu genrenya apa? Jenisnya apa? Tulisannya. Nah, dan lain-lain ya. Nanti kita akan belajar. Sehingga sebelum kita membaca kitab Amsal, maka kita sudah tahu genrenya lebih dahulu. Ya. Di dalam Alkitab dapat kita jumpai minimal ada 6 jenis atau genre. Yaitu yang pertama jenisnya berupa hukum. Yang kedua berupa sejarah. Yang ketiga hikmat dan puisi. Yang keempat nubuatan. Yang kelima tentang Injil. Dan yang keenam itu surat-surat yang ditulis oleh Rasul. Ya, nah, jadi di dalam satu kitab genre utamanya ada, tapi ada sub genrenya atau sub jenisnya di dalamnya. Misalnya surat-surat. Di dalamnya ada jenis surat kemarahan, ada jenis surat cinta, dan lain-lain. Jadi ada sub genrenya ya. Oke. Nah, pemahaman tentang genre ini dari suatu kitab yang ada di dalam Alkitab itu sangat penting agar tidak salah dalam menafsir Alkitab. Menafsir itu artinya membaca sehingga kita mengerti. Ya, interpret dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar kata tafsir itu bukan tafsir seperti yang lain itu. Soalnya dulu pernah ada yang kok Alkitab menafsir gitu. Itu bahasa baku untuk interpret atau to understand, ya, untuk mengerti. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Ini sudah saya buatkan ringkasannya bahwa sebentar saya buat warnanya ya. Sebentar. Ya. Yang pertama genrenya adalah hukum. Ya. Yang termasuk hukum itu cuma ada di Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi yang dimaksud hukum ini sebenarnya Taurat. Jenisnya adalah genrenya atau jenis tulisannya atau jenis sastranya adalah hukum atau Taurat. Makanya kitab Taurat itu, kalau ditanya apa kitab Taurat itu, ada yang menjawab 5 kitab ini. Tetapi ada yang menjawab juga banyak kitab Taurat itu. Jadi ada lagi yang mengerti kitab Taurat, yang dimaksud hukum Taurat itu 10 firman. Tidak ada yang salah, tapi tidak lengkap semuanya. Sebab yang masuk hukum Taurat itu semuanya itu.
termasuk persepuluhan, buah sulung, dan sebagainya. Korban, berbagai macam hari raya, itu semua ada di dalam hukum seremonial. Ya, nah, makanya ketika saya mengatakan hukum Taurat dengan segala peraturannya dibatalkan, barusan saja ada yang komentar, itu yang tidak dibatalkan cuma persepuluhan sama buah sulung, Pak. Pilih-pilih, pakai pikirannya sendiri. Sudah nggak ngerti, ngeyel lagi. Ya, kalau orang pakai pikirannya sendiri, itu artinya bukan mengekstrak arti yang di Alkitab ada, memasukkan pikirannya. Mestinya kita melakukan eksegesis, yaitu membaca Alkitab, mengeluarkan artinya menurut Alkitab. Itu eksegesis. Tapi banyak orang melakukan eisegesis, memasukkan pikirannya ke dalam situ. Oh, ini nggak begitu, gini gitu. Loh, ini membaca atau apa? Kalau kita baca segala sesuatu, buku atau apapun, ya kita justru pengen tahu apa yang dimaksud dengan buku itu. Demikian juga dengan Alkitab. Bukan kita memasukkan ide sendiri. Ya, kesalahan fatal banyak orang adalah memasukkan idenya sendiri ke dalam teks Alkitab. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi hukum, yang dimaksud hukum itu adalah Taurat. Ya, Taurat. Ada 5 kitab ini yang dimaksud. Disebut Pentateuch. Ya. Genre kedua bentuknya sejarah. Kenapa disebut sejarah? Karena menceritakan kisah nyata. Jadi Yosua, Hakim-Hakim itu kan kisah nyata semua. Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther, gitu ya. Nah, itu mengisahkan tentang sejarah. Tentu saja ada orang yang ngotot nanti. Keluaran juga sejarah, Pak. Kan itu sejarahnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Benar sekali, itu juga sejarah. Tetapi pengelompokan ini relatif. 5 kitab pertama ini biasanya disebut Taurat. Kalau di dalamnya Taurat ada sejarah, ya pasti ada, tidak mungkin tidak. Ya, itulah sebabnya pembagian genre ini tidak baku. Ada orang lain yang berpendapat beda, ya nggak apa-apa. Karena memang tidak mungkin satu kitab itu genrenya cuma satu. Di dalamnya bisa ada sejarah, bisa ada puisi juga, bisa ada apa, macam-macam sih. Cuma genre utamanya, jenis utamanya seperti ini, ya. Nah, yang namanya sejarah di Perjanjian Lama ini, Yosua sampai Esther ini. Tapi kalau Perjanjian Baru, ada juga sejarah kisah para rasul. Itu sejarah, saudara. Jadi kalau saudara membaca kitab yang jenisnya sejarah, saudara harus membayangkan bahwa itu kejadian nyata. Itu sejarah. Ya. Beda dengan kalau kitab itu berupa misalnya puisi. Puisi tidak boleh dianggap sejarah, itu pelajaran, itu pujian, bisa juga. Nah, makanya jangan semua, kalau baca Alkitab, jangan semuanya dianggap harafiah. Nanti kita kehilangan artinya yang sebenarnya. Sama dengan kalau kita bicara, kita menulis buku, kan pakai gaya bahasa, ada perumpamaan, ada peribahasa, dan sebagainya. Sama. Jadi kita harus tahu genrenya. Genre berikutnya adalah hikmat dan puisi. Kalau di Perjanjian Lama yang termasuk hikmat itu Ayub, Amsal, Pengkhotbah. Mungkin ada orang berpendapat lain, ada tambahan satu lagi. Misalnya hikmat itu apa ya? Mazmur atau yang lain. Ya boleh-boleh saja. Ini bukan ilmu pasti. Tapi ini kesepakatan umum yang ini ya. Kalau puisi itu Mazmur dan Kidung Agung. Gitu. Ada lagi genre yang namanya nubuatan. Nah, nubuatan kalau di Perjanjian Lama banyak. Ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan sebagainya. Nah, Ratapan kalau mau dimasukkan ke dalam hikmat, ya memang ada hikmatnya di sana. Bisa juga. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Saudara. Ini subjektif. Yang penting kita mengerti. Gitu ya. Nah, rupanya nubuatan ada banyak. Salah satunya Daniel juga. Kemudian Maleaki, Zakaria, dan sebagainya. Padahal
di kitab Mazmur ini juga ada nubuatan. Nubuatan datangnya Mesias, kan sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu. Jadi gak usah bingung, saudara. Ini genre utama seperti ini ya. Kalau di Perjanjian Baru, nubuatan itu kitab Wahyu. Gitu ya. Ada lagi yang membuat genre apokaliptik namanya, tentang akhir zaman. Bisa saja nggak apa-apa. Yang masuk apokaliptik itu Wahyu dan misalnya Daniel, ya boleh-boleh saja, tidak masalah, saudara. Ya, nah ada genre khusus yaitu namanya Injil, jenis tulisan khusus yang namanya Injil, dan adanya cuma di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 3 Injil yang pertama, Matius, Markus, Lukas ini disebut Injil sinoptik. Sinoptik. Kenapa? Karena satu sama lain banyak menceritakan hal yang sama. Nah, sedangkan Yohanes agak berbeda. Meskipun cerita yang sama, tapi ditulis dengan gaya yang berbeda. Karena hari itu ada aliran sesat yang namanya Gnostik. Jadi Rasul Yohanes menulis untuk mengcounter ajaran yang salah itu. Ya. Nah, kemudian genre berikutnya surat-surat. Surat-surat ini hanya ada di Perjanjian Baru. Ya. Ada namanya surat-suratnya Rasul Paulus, Roma dan seterusnya ini. Ada yang surat-surat umum. Ini. Ya. Jadi ini sudah lengkap genrenya. Tapi sekali lagi ini salah satu pilihan. Kalau ada orang yang berbeda ya nggak masalah. Ya. Oke, terus kita lanjutkan. Contohnya ini, saudara. Saya lihat di Wikipedia, genrenya ada yang namanya genre Mazmur. Disebut genre Mazmur sama dia. Ya nggak apa-apa. Genre apokaliptik. Daniel, kitab Daniel dan Wahyu. Ya nggak masalah, ya. Oke, contoh lain lagi. Ini contohnya. Ada yang namanya nabi-nabi kecil, minor prophet ini. Ada yang namanya nabi-nabi besar. Ya. Dia menggolongkan seperti itu genrenya. Ya nggak masalah juga. Oke-oke saja. Nah, yang surat-surat ada yang digolongkannya begini. Surat kepada gereja dan surat kepada individu. 1 Timotius ditujukan kepada Timotius itu. 2 Timotius, Titus, Filemon itu surat pribadi Rasul Paulus kepada individu. Nah, gitu. Ya. Berbeda-beda memang. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Amsal. Saudara, ingat kitab Amsal adalah salah satu daripada kitab yang bergenre hikmat. Yang lain kan pengkhotbah, yang kitab hikmat itu pengkhotbah. Salah satunya. Ya, masih ingat nggak tadi? Coba kita balik sebentar ya. Ya, ini. Pengkhotbah, Amsal, Ayub, itu merupakan kitab hikmat. Kita sudah belajar tentang Ayub di sesi yang lalu. Yaitu kita dapat hikmatnya banyak dari sana. Hari ini kita baca Amsal, nanti ke depan pengkhotbah. Itu kitab hikmat, saudara. Jadi ketika kita membaca kitab Amsal, kita sudah tahu nih, genrenya adalah kitab hikmat. Artinya kita akan mendapatkan banyak ajaran dari kitab ini. Jadi bukan sejarah. Makanya kalau kita baca, tidak mengandung sejarah sama sekali. Nggak cerita gitu, orang ini ke sana kemari terjadi ini. Enggak. Tapi berupa ajaran hikmat. Ya. Nah, penulisnya siapa? Dari Amsal pasal 1 sampai 24. Ditulis oleh Salomo. Jadi sebagian besar ditulis oleh Salomo. Makanya kitab Amsal sering disebut Amsal Salomo. Ya. Sedangkan Amsal pasal 25 sampai 29 itu yang nulis Amsal Salomo, tetapi dikumpulkan oleh para penyalin kitabnya Raja Hizkia. Nah, sedangkan Amsal 30 ditulis oleh Agur. Kita tidak tahu siapa itu Agur.
Amsal 31 ditulis oleh Raja Lemuel, yang kita juga tidak tahu siapa itu Raja Lemuel. Ya. Salomo terkenal sebagai manusia paling bijak di zaman itu. Ingat, di zaman itu, ya. Itu pun tidak berlangsung lama. Mengapa? Karena di masa tuanya Salomo ternyata malah menyembah allah-allah asing dari istri-istrinya yang kafir, yang tidak percaya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Jadi Amsal ini ditujukan kepada umat Israel. Tetapi tentu saja hikmatnya bisa kita ambil sampai hari ini. Begitu ya. Jadi sebagian besar ditulis selama pemerintahan Salomo. Tentu saja sebelum Salomo menyimpang. Sebelum Salomo menyembah dewa-dewi istri-istrinya itu. Kalau sudah menyembah ya nggak mungkin menulis kitab Amsal lagi. Ayat yang penting, salah satunya yang terkenal ini. Sering kita baca, bukan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perlu diketahui, kata takut di sini artinya bukan takut yang negatif, ketakutan seperti teror gitu, bukan. Takut di sini adalah takut yang benar, hormat, takut menyakiti. Itu, takut di situ maksudnya itu. Makanya jangan pakai pikiran sendiri. Kalau pakai pikiran sendiri, enggak, kata-katanya takut kok. Nah, Tuhan itu menakutkan berarti ya, itu pakai pikiran sendiri. Eisegesis. Kalau mau belajar, dengarkan yang baik. Kalau nggak mau belajar, tidak perlu mendengar. Karena buang waktu ya. Banyak orang soalnya begitu. Oke, kita lanjutkan. Kitab Amsal itu merupakan kumpulan kebijaksanaan bersama dengan Pengkhotbah dan Kidung Agung. Ya. Dan Ayub juga. Nah, makanya ada yang memasukkan Kidung Agung ke dalam kebijaksanaan. Tapi kalau kita tadi pakai Ayub ya. Ya. Ditulis oleh Raja Salomo kalau ini. Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung ditulis oleh Salomo. Sebelum di hari tuanya berpaling ke allah-allah asing tadi itu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya sangat jelas. Coba kita baca di Amsal. Kalau kita baca kitab ya, terkadang di awalnya itu sangat jelas tujuannya. Contohnya, Amsal pasal 1 ini dari awal sudah jelas nih. Kita baca sama-sama ya. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Artinya, Amsal berikut ini ditulis oleh Salomo. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Jadi ditulis untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Yang 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan berpengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Orang muda kan biasanya tidak berpengalaman, pengetahuannya terbatas, tidak bijak. Nah, Amsal ini ditujukan kepada orang yang masih muda. Ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Barulah ayat 7-nya itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi tujuannya jelas ya, saudara ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Seperti kitab hikmat pada umumnya, kitab ini tidak bicara soal sejarah, soal hukum, atau kehidupan keagamaan Israel. Tidak. Tetapi tentang nasihat praktis yang bisa dikenakan dalam aspek kita hidup sehari-hari. Nanti kita akan lihat bahwa Amsal itu bisa memberikan hikmat tentang bagaimana berkeluarga, suami istri, anak terhadap orang tua,
tentang ekonomi, tentang kepercayaan, tentang seks, tentang apalagi macam-macam, saudara. Makanya kitab Amsal ini seringkali dikutip karena bagus-bagus nasihatnya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, baik. Dalam kitab ini unik sekali ini. Di dalam kitab ini, hikmat itu digambarkan sebagai perempuan atau makhluk surgawi. Bisa dibaca di Amsal 1 ayat 20 dan 22, pasal 8 ayat 1 sampai 3. Jadi sebagai perempuan atau makhluk surgawi yang bersama Tuhan pada waktu penciptaan. Di Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Amsal 22 ayat 22 sampai 31. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya secara lengkap ya. Nah, perempuan tanda kutip ini, yaitu hikmat itu, dipersonifikasikan jadi perempuan. Ya. Perempuan ini atau hikmat ini membawa perlindungan dari malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Coba ya kita baca ya, Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya. Nah, sebagai perbandingan, rupanya ada perempuan lain, tanda kutip. Ingat ya, personifikasi daripada hikmat. Perempuan lain itu adalah lawannya hikmat. Lawannya hikmat sebaliknya membawa malapetaka. Amsal 7 ayat 12 sampai 13, 18 sampai 19 dan 27. Bisa dibaca itu. Ya. Coba kita baca ya. Amsal 7 ayat 12 sampai 13. Ya. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya. Gitu ya. Ayat 18-19 langsung ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ayat 27. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Saudara, hikmat itu dipersonifikasikan seperti seorang perempuan yang akan membawa kepada keselamatan. Sedangkan sebaliknya, perempuan lain, itu lawannya hikmat maksudnya. Itu seperti seorang pelacur. Dia menjajakan diri, menarik orang ke lembah maut. Itu maksudnya. Makanya kalau membaca kitab Amsal, banyak orang bingung. Loh ini apa ini? Kok ada cerita seperti pelacur dan sebagainya? Nah, kalau mengerti baru sekarang kita tahu personifikasi daripada hikmat itu perempuan. Personifikasi daripada lawannya hikmat, yaitu perempuan yang lain tadi itu, yang seperti pelacur itu, kelakuannya, yang mencelakakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, di kitab Amsal, itu ada personifikasi daripada hikmat. Hikmat itu kan bukan manusia, dipersonifikasikan seperti seorang perempuan. Nah, hikmat itu akan membawa kepada keselamatan, keamanan, perlindungan. Sedangkan lawannya hikmat, gak ada kata-katanya sih, apa itu? Lawannya hikmat dipersonifikasikan sebagai perempuan yang lain, yang kelakuannya seperti pelacur tadi itu, yang kalau kita baca. Yang akan membawa orang ke jurang maut. Mencelakakan maksudnya. Jadi kita harus membaca kitab itu dengan genre yang benar. Ya. Nah, jadi kalau kita mengerti, oh itu personifikasi. Jadi kita nggak bingung, kok ada cerita tentang pelacur? Bukan. Itu lawannya hikmat.
bentuk-bentuk amsal itu biasanya muncul dalam bentuk paralelisme. Paralelisme itu ada dua kalimat yang bisa sejajar, bisa berlawanan, kontras, bisa saling melengkapi. Ya, itu bentuk amsal biasanya begitu. Paralelisme. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Bentar. Ya, ini dia. Jadi bentuk amsal itu yang pertama kontras. Kontras itu berlawanan. Ada kata tetapi di tengah-tengah dua kalimat itu. Contohnya ya, Amsal 10 ayat 6. Kita baca ya. Amsal pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6. Saya bacakan ya. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, ini dua kalimat yang bertentangan kan? Yang kontras. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, ini jenis yang kontras, Bapak Ibu. Jadi, dua kalimat, tapi pakai tetapi penyambungnya. Artinya berlawanan nih. Gitu. Itu salah satu bentuk amsal. Nanti boleh dibaca sendiri yang ayat 12, yang pasal 11 ayat 19, pasal 15 ayat 25, dan ayat 27. Dan lain-lain, ada banyak. Ya. Ada juga yang bentuknya perbandingan. Biasanya pakai kata demikian, atau lebih baik ini daripada itu, gitu. Contohnya Amsal 10 ayat 26 ya. Ayat 26, coba kita baca. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Waduh, ini perbandingan sejajar. Ya. Akibatnya begitu. Orang malas itu seperti ngasih cuka ke gigi, rusak maksudnya. Ya. Asap di mata, pedih. Nah, itu amsal ya. Ada lagi yang komplement. Komplement itu saling melengkapi dua kalimatnya. Pakai kata dan. Amsal 15 ayat 23. 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ini pakai dan, ini namanya komplement. Ada lagi yang pernyataan tunggal, kebenaran tunggal aja satu kalimat gitu. Contohnya Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oh, itu contohnya. Satu kalimat nasihat, nggak ada paralelismenya. Ya. Nah, itu pernyataan tunggal. Ada banyak yang pernyataan tunggal juga. Yang berikutnya pernyataan dengan penjelasannya. Misalnya Amsal 20 ayat 2. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Gitu ya. Kalau 27:17 contohnya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Makanya penjelasan besi menajamkan besi itu dijelaskan lagi di belakangnya. Orang menajamkan sesamanya. Sebab kalau besi menajamkan besi aja orang nggak ngerti maksudnya apa. Ada penjelasannya di belakangnya. Itu jenis amsal yang ini. Ada juga yang amsal itu berupa daftar keterangan aja. Misalnya Amsal 30. Ini amsal-amsal terkenal nih, saudara. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Nah, daftarnya diberi itu. Jalan rajawari di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Berupa daftar keterangan. Ya, itu bentuk-bentuk amsal. Oke. Nah, amsal ini bisa dikelompokkan menjadi 3. Kan total ada 31 pasal. 9 pasal yang pertama itu adalah amsal di mana Salomo menasihati orang yang muda.
yang tidak berpengalaman. Tapi meskipun Amsal ini ditujukan kepada orang muda, tapi isinya bisa dikenakan kepada semua orang percaya. Tua, muda, laki-laki atau perempuan, bisa semuanya. Itu sampai ayat pasal 9. Kalau pasal 10 sampai pasal 24, itu Salomo ingin mengimpartasikan kebijaksanaan kepada semua orang, tidak memandang usia, jenis kelamin, atau kedudukan dalam masyarakat. Jadi berupa nasihat praktis sehari-hari. Itu. Sedangkan Amsal 25 sampai 31 itu penasihatnya Hizkia yang mengumpulkan Amsal Salomo yang lain lagi. Sebagian ditujukan kepada raja dan orang-orang yang berurusan kepada raja. Ya. Jadi apa namanya? Ini 3 golongan Amsal. Bapak Ibu kalau membaca Amsal dulu kan cuma satu ayat tuh. Nah, sekarang sudah mau ada gambarnya, lebih mengerti, ya. Ya. Jadi hikmat yang paling penting itu ya ditulis oleh Amsal. Saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kan ada orang yang nggak suka hikmat, nggak suka didikan. Bicaranya ngawur-ngawur gitu. Alkitab nggak dibaca, ngarang sendiri. Ya, persis perdukunan lama-lama. Nggak sesuai Alkitab sama sekali. Itu orang bodoh namanya. Menghina hikmatnya Alkitab. Dan didikannya Alkitab. Tidak mau dididik, malah ngarang-ngarang sendiri. Itu bukti orang-orang seperti itu tidak takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, itu permulaan pengetahuan. Pasti merujuk ke Alkitab, firman-Nya. Pasti mencari kehendaknya. Bukan cari sensasi cerita yang aneh-aneh, mistis gitu, bukan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Rabu depan, kita akan lanjutkan sesi kedua, 4 puisi. Sebenarnya saya susah menerjemahkan. Sebenarnya hikmat yang dipersonifikasikan menjadi perempuan tadi itu loh. Ada 4 puisinya. Tersebar di 4 pasal. Nanti kita akan bahas itu. Rabu depan. Tetapi Rabu depan mungkin rekaman ya. Bapak Ibu tunggu saja jam 7 di YouTube. Teng jam 7 gitu langsung live ya. Ya. Oke. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Oke. Yang pertama Ibu Mariana. Silakan Bu. Ya, malam Pak. Ya, Pak, silakan. saya mau tanya, kan tadi bilangnya hikmat tuh selalu dipersonifikasikan jadi perempuan ya Pak? Ya. Itu kenapa ya Pak? Apa ini ada hubungannya dengan yang kita biasakan mendengar bahwa kita itu mempelai wanita? Nah, Tuhan Yesus itu mempelai pria. Itu ada hubungannya, ada relasinya nggak? Enggak, bukan begitu relasinya. Nah, jadi gimana Pak penjelasannya? Mungkin kemungkinan besar begini Bu, hikmat itu lemah lembut. Nah, lemah lembut itu dipersonifikasikan perempuan gitu. Padahal hari itu laki-laki itu nomor ini yang didulukan Bu, perempuan nggak dianggap. Tapi khusus hikmat itu perempuan. Gitu. Oh, jadi hanya itu aja penjelasannya ya Pak? Ya, itu ya. Oh ya sudah. Ya. Ya udah. Oke. Makasih ya Pak. Terima kasih. Kemungkinan lain lagi sebagai tambahan, hikmat itu kan indah. Nah, perempuan. Gitu. Oke, berikutnya Pak Kris, silakan. Itu kalau tidak salah hikmat itu yang apa bahasa Yunaninya Sophia itu Pak ya kayaknya. Ya, betul. Bahasa Ya. Ibraninya kokmah. Ya, kokmah. Ini Pak, saya mau tanya, Amsal ini kan pasal 30 dan 31 itu kan kayak off ya Pak ya, maksudnya agak tidak nyambung dengan Amsal yang ditulis Salomo.
Ya, karena penulisnya lain-lain, Pak. Ya. Nah, itu maksudnya dari naskah Masoretik atau apa Vulgata atau apa itu ada yang maksudnya meneguhkan kalau itu memang satu kelompok apa kitab Amsal atau bagaimana, Pak? Kenapa kok yang dua ini bisa dimasukkan? Oh, Maksudnya dalam proses kanonisasi Alkitab itu loh, Pak. ya. Kan kanonisasi itu melanjutkan apa yang sudah menjadi tradisi turun-temurun, Pak. Dan ini memang Ya. masuk ke dalam kelompoknya Amsal. Itu sudah dipakai turun-temurun, sudah tidak pernah didiskusikan lagi gitu. Nah, Berarti ini apa ngikuti dari scrollnya yang apa ya, dipakai orang Yahudi, Pak ya. turun-temurun ya. 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 Terus kalau itu Pak yang Deuterokanonika itu Pak, Ya, itu kan sebagian juga ada yang dipakai oleh orang Yahudi Rabinik, tapi kan dalam kanonisasi Alkitab yang kita pakai kan ndak dimasukkan Pak. Itu bedanya apa Pak? eh, ketika kanonisasi itu ada kriteria, Pak. Nah, salah Iya. satu kriterianya kalau dia gagal tidak dimasukkan. Misalnya di kitab Makabe itu kan ada berdoa terhadap orang mati. Nah, itu tidak memenuhi kriteria ortodoksi. Dari dahulu tidak pernah ada nabi, rasul, Tuhan sendiri mengajar atau bapak-bapak gereja yang pernah melakukan itu nggak ada. Jadi tiba-tiba ada di situ. Nah, berarti itu tidak termasuk firman Tuhan. Misalnya itu, misalnya. Gitu, Pak. Pak Kris, ya. Oh, berhenti suaranya. Halo, Pak Kris. Sinyal kali Pak itu. Sinyalnya putus kali ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti lanjut. Berikutnya, Ibu Shine, silakan. Ya, Bu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Pak Pendeta. Ini juga memperdalam pengetahuan saya ya untuk mempelajari Perjanjian Lama. Saya ingin koreksi dari Bapak ini kalau saya salah urutan-urutannya ya. Oke. Karena selama ini understanding saya kalau mempelajari Perjanjian Lama ini di keempat Injil itu sama Kisah Para Rasul itu 5 buku. Sebentar, Bu. Itu perjanjian baru. Iya, tapi kalau mau mempelajari Perjanjian Lama dari melihatnya dari yang ada di dalam Perjanjian Baru keempat Injil itu, Oke, baik. sama Kisah Para Rasul, Ya. itu pengertian saya itu 5 buku itu sudah menjawab semua Perjanjian Lama, karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia itu memenuhi Perjanjian Lama itu di semua 4 Injil sama 1 Kisah Para Rasul, sebab Kisah Para Rasul itulah kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana Songs of Solomon itu? Apakah itu juga dimasukkan di dalam tulisan Raja Salomo kah? Atau Betul. Itu Kidung Agung itu yang menulis adalah Raja Salomo. Betul. seluruhnya tidak ada King David di situ menulis? Nanti kita lihat ya, karena itu yang keberapa nanti ya. Setelah Amsal ini nanti Pengkhotbah, Bu. Setelah Pengkhotbah baru Kidung Agung. Nanti kita bahas detailnya di sana. Ya. Oh, oke. Oke, hanya itu aja, Pak. Hanya Saat itu ini. ya. Oke, baik. Terima kasih. Tetapi saya komentarnya begini. Jadi kalau kita belajar Perjanjian Lama, tapi dalam antisipasi nanti diteruskan ke Perjanjian Baru, nggak boleh berhenti di Perjanjian Lama. Nah, banyak gunanya sebagai latar belakang sehingga kita mengerti nantinya gitu. Ya. Thank you. Oke, you're welcome. Berikutnya Pak Timotius, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Beknyo malam ini. Ya. Ketemu lagi Pak. Biasanya kita ikut di Pak
Wesley, Surabaya. Ketemu. Iya, Pak Timotius ada di Sidoarjo ya, Pak? betul Pak. Ya, silakan Pak. Saya menanyakan Pak, tadi Bapak menerangkan yang penulis kitab syair atau puisi yang ditulis oleh Salomo. Ya. Itu Bapak tadi mengatakan tulisan-tulisan tadi Salomo sebelum jatuh, Pak. Betul. Ya, sebelum jatuh. Berarti kan banyak orang mengatakan bahwa Salomo ini nggak selamat gitu loh, Pak. Oh, Ya. oke. Tapi apakah itu banyak orang juga Salomo selamat karena setelah dia menyembah di bawah istri-istrinya, menyembah dewa-dewa, dia menyadari di usia tuanya dia menulis Amsal-Amsal itu, Pak. Tadi Bapak mengatakan Amsal-Amsal ditulis sebelum Salomo jatuh, Pak. Ya, betul. Pertanyaan saya yang mana ini, Pak? Oke, Makasih, baik. Pak. Ini kan analisis ya, Pak. Jadi mungkin ada orang yang menganalisa beda ya, nggak masalah sih. Tetapi ada kemungkinan lagi Salomo bertobat, lalu ia menulis kitab pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia. Nah, itu bisa juga tuh. Iya, itu. Ya, jadi kita tidak tahu. Tetapi yang ditulis dari Alkitab adalah ketika masa tua, ia malah menyembah dewa-dewa itu sehingga Tuhan murka. Sampai di situ ceritanya. Nah, ya mudah-mudahan Salomo bertobat sebelum meninggal. Gitu. Tapi nggak tahu bertobat atau Nggak nggak tahu, tahu. Pak ya. Nggak tahu. Pastinya nggak tahu, Pak. Kalau analisa ya Ya, tahu lah. Mungkin gini, ya. mungkin gitu. Nah, Oke, itu Pak. jadi Terima pelajaran juga kasih. buat kita, Pak. Itu jadi pelajaran. Iya, pelajaran supaya bertobat terus, Pak ya. Ya, supaya orang yang paling berhikmat loh, bisa begitu kelakuannya. Waduh. Betul. Ya makanya itu, Pak. Kita akan masih belajar kurang terus. Ya kita nggak, kalau kita seandainya tidak berhikmat sehebat Salomo, tapi tidak menyembah dewa-dewa itu ya lebih baik. Iya. Berhikmat tapi akhirnya melawan Tuhan, gitu. Iya. Oke, Pak. Terima kasih Oke, penjelasannya, Pak. Tuhan berkati. Itu, Pak. Tadi nyambung yang tadi yang Deuterokanonika tadi kan ada hal yang off. Oh, Tapi ya. tadi putus ya, Pak? Ya, cuma gini, Pak. Di tradisi Yahudi Rabbinik kalau tidak salah ada juga malaikat yang disebut namanya Lemuel kalau tidak salah. Saya pernah apa? Mungkin Burita Wahyu atau apa waktu itu membahas itu. Jadi sebetulnya kadang itu kayak agak rancu. Ini sebetulnya Deuterokanonika ini mau dipakai acuan atau enggak itu loh, Pak. Karena kadang-kadang kan dari kelompok Yahudi Rabbinik sendiri ada yang pakai sebagian sumbernya dari Deuterokanonika itu, Pak. Kalau menurut saya ya, Pak, Deuterokanonika itu kan sebagian cerita tentang sejarah juga tuh. Iya. Kan Makabe dan sebagainya. Nah, sejarahnya mungkin ada yang benar, Pak. Tetapi tidak bisa dijadikan firman Tuhan. Betul. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Misalnya berdoa terhadap orang mati. Nah, itu kan nggak pernah terjadi sebelumnya. Gitu, Pak. Kayak ada yang kalau tidak salah asistennya Yeremia atau apa itu kalau tidak salah itu yang nulis juga. Lebih baik kita tidak pakai itu sebagai referensi, Pak. Ya, betul. Bacaan bolehlah bacaan itu. Ya. Betul. Karena mungkin kan sebagian yang lihat OBS ini kan ada yang pakai dari gereja yang pakai itu, Pak, Deuterokanonika, makanya kenapa ini saya tanyakan. Ya. Terus satu yang terakhir ini, Pak, di kitab Musa itu kan sebetulnya abu-abu antara poligami atau enggak bisa dibilang jelas betul-betul diizinkan atau dilarang. Ya. Tapi di Amsal 5 itu kan sebetulnya Salomo yang notabene 1000 istrinya, tapi dia bilang setialah dengan istri masa mudamu, dan itu dipakai jadi aturan baku sampai ke zamannya masa Tuhan Yesus hidup itu kan monogami, Pak. Ya. Jadi Amsal 5 tulisannya Salomo ini kan dalam tanda kutip dianggap mungkin lebih lebih berlaku daripada
kitab Musa mengenai masalah hal beristri, Pak. Itu Menurut Pak Wiknya gimana? menurut saya tidak sesuai, Pak. Karena Salomo itu poligami, tidak mungkin dia bicara begitu. Itu mungkin Iya. artinya figuratif, Pak. Jangan-jangan yang dimaksud istri mudanya itu adalah hikmat tadi itu, personifikasi. Iya. Mungkin, Soalnya perlu diteliti dulu. Ya. Soalnya saya pernah dengar pengajaran, makanya di Yahudi Rabbinik kan ada tradisi kalau mereka monogami, alasannya kenapa Amsal 5 itu katanya. Ya, ya makanya. Padahal yang nulis istrinya 1000. Ya, menurut saya sih enggak. Salomo nggak mungkin menekankan monogami, nggak mungkin. Nggak masuk akal. Makanya itu yang saya tanya ke Pak Wiknya itu kok katanya Yahudi Rabbinik patokannya pakai Amsal 5, padahal yang nulis istrinya 1000 itu kan. Ya, nggak tahu kenapa mereka begitu, ya kita tidak tahu, Pak. Tapi kan pada prakteknya kan sampai sekarang monogami itu, Pak. Ya, akhirnya monogami, betul. Ya, saya kira itu aja, Pak, pertanyaan saya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Mulyono, silakan. Malam. Selamat malam. Malam, Pak Wiknya. Saya mau tanya, Pak, kalau kitab Amsal ini kan ditulis Salomo kan pada waktu itu kan, Pak? Ya. Nah, pertanyaan saya itu apakah memang semua pasal di Amsal itu memang bisa diterapkan zaman sekarang ini, Pak? Tergantung juga, Pak. Sebab apa yang dikatakan oleh Amsal nggak bisa jadi rumus secara umum juga. Yang saya mau tekankan ya, jangan membaca Alkitab itu lalu dianggap semuanya seperti itu. Selalu ada perkecualian, Pak. Amsal kan bilang begini, kalau orang berhikmat, dia terlindungi gitu. Enggak juga. Hari ini orang berhikmat difitnah masuk penjara. Selalu ada perkecualian. Gitu. Bukan berarti ajarannya salah, tidak. Ajaran secara umum benar. Tapi ada perkecualian. Nah, makanya orang yang berhikmat itu selalu tahu dalam segala sesuatu ada perkecualian. Tidak semuanya dihantam dengan aturan yang sama, tidak. Itu orang berhikmat begitu. Ya. Tapi lucunya gini ya, Pak, kalau Amsal ini kan bicara soal hikmat ya. Ya. Tapi waktu zamannya Tuhan Yesus itu tidak pernah mencuplik dari Amsal ya, Pak ya. Kebanyakan dari ulangan gitu ya. Sebagian besar malah Mazmur, Pak. Iya. Nggak ada dari Amsal Pak. Ada, Pak. Dari Amsal ada juga. Ada juga. Nanti kita bahas. Oh iya. Yaudah, itu aja, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Malam, Pak Wiknya. Selamat malam. Shalom, silakan, Pak Andi. Ini sih sebenarnya saya mau tanya aja, Pak, mengenai Amsal ini yang tadi Bapak bilang kan, saya nggak ikutin dari awal, saya baru masuk. Cuman kan ini berbicara tentang hikmat. Ya. Apakah di Amsal ini juga berbicara tentang hikmat manusia ya, Pak? Atau maksudnya hikmat duniawi gitu? Apakah ada juga di Amsal ini gitu? Lalu kalau misalnya ada, terus bagaimana kita membedakan harus mencari hikmat manusia dan kapan harus mencari hikmat ilahi gitu, Pak? Baik, ini hikmat yang ada di Amsal ini adalah hikmat tua-tua, Amsal Salomo terhadap orang muda misalnya. Itu hikmat yang membawa kepada kebenaran. Nggak ada, Pak, hikmat dunia itu nggak ada. Hikmat itu adalah hikmat Tuhan. Yang dimaksud kalimat hikmat dunia mungkin gini, Pak. Jangan pakai hikmat dunia, artinya pakai pikiran kita sendiri. Nah, itu nggak boleh memang. Tapi kalau yang ditulis di Amsal, itu bisa diterapkan secara umum. Karena praktis. Misalnya jangan bergaul dengan pencemooh dan sebagainya. Itu ada kan nasihat-nasihat. Nah, itu bisa diterapkan sampai hari ini. Nanti kita akan lihat di sesi mendatang bahwa Amsal isinya nasihat tentang keluarga, orang tua terhadap anak, kemudian terhadap pasangan hidup, tentang seks, tentang uang, tentang macam-macam, Pak. Itu etika praktis sehari-hari nasihatnya. Itu bagus semuanya. Enggak, itu harus didengar malah. Nanti Bapak saya anjurkan ikutin rekamannya besok.
supaya lengkap ya. Nanti sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya. Begitu ya, Pak Andi. Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati, Pak Andi. Baik, kita tutup sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kalau kami sudah sampai kepada kitab Amsal, di mana kami boleh menelusuri firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Biarlah Engkau berkati mereka agar mereka jadi berkat juga. Kemanapun mereka pergi. Juga kami semua yang mendengar firman-Mu ini. Dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sudahi pertemuan malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.